Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. 411, tidak punya kemampuan. Kamu, Petus tidak memiliki kemampuan seperti itu. Beberapa kata singkat itu seperti palu yang menghantam hati Petus. Dia terkejut dan ekspresinya berubah dalam sekejap. Hingga setua ini adalah pertama kalinya seseorang mengatakan dirinya tidak memiliki kemampuan. Ini adalah penghinaan. Baginya, ini adalah penghinaan besar. Bagaikan orang yang selalu menjadi siswa unggulan sejak kecil, tetapi tiba-tiba di suatu hari, seseorang mengatakan bahwa yang dia pelajari adalah pelajaran yang mudah dan mengatakan bahwa dia adalah orang tidak berguna. Ban! Cahaya dingin di mata Petus seperti meledak. Dia marah dan energi dari roh di tubuhnya seperti gelombang raksasa yang berputar dengan suara gemerincing. Dalam sekejap, kekuatannya terus meningkat. 1 kali lipat. Puluhan kali lipat. Ratusan kali lipat. Ribuan kali lipat. Kekuatan kekerasan tiba-tiba meningkat dalam 2 hingga 3 detik. Petus ingin membebaskan diri dari telapak tangan Ivan. Dia juga ingin membuat Ivan membayar apa yang baru saja Ivan katakan. Namun, tidak ada gunanya. Ivan terus tersenyum sepanjang waktu. Tinju Petus dari awal sampai akhir dipegang di telapak tangan Ivan. Tidak ada perubahan dalam segala hal. Tidak peduli bagaimana Petus mengoperasikan teknik kultivasi, bagaimana dia mengoperasikan energi dari roh. Semua tidak ada efek. Seolah-olah apa yang dia hadapi adalah laut yang tak terbatas dan tak berujung, yang tidak bisa diguncang dengan kekuatan sebesar apapun. Kamu memang lumayan hebat, tapi sayangnya, kamu berada jauh belakangku. Ivan mendorong pelan. Bam, bam, bam. Petus tersandung dan mundur 7 hingga 8 meter sebelum dia bisa berhenti. Pada saat ini, Petus kaget. Dia benar-benar kaget. Jika tadi saat Ivan bisa mengadang pukulannya, dia hanya agak terkejut. Namun sekarang, pikirannya benar-benar kosong, telinganya berdengung, dan dia ketakutan. Menegangkan. Terlalu menegangkan. Dia tidak bisa percaya. Sejak kapan di Calvary muncul pria menakutkan seperti itu? Apakah dia masih termasuk manusia? Di masa depan, saat kamu ingin mengetahui rahasia orang lain, bersikaplah yang sopan dan jangan menyebut namamu. Kalau tidak, orang lain akan memperlakukanmu sebagai idiot. Aku harap saat kita bertemu di lain kesempatan, kekuatanmu bisa memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Setelah selesai berbicara, Ivan berbalik dan pergi. Petus terdiam di tempatnya untuk waktu yang lama. Tatapannya penuh dengan enggan dan tidak rela. Dia gemetar karena marah. Ini jelas merupakan penghinaan terbesar yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Dia benar-benar dibuat tidak berdaya oleh orang yang berusia kurang dari 20 tahun. Aku tidak memenuhi syarat. Baiklah, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Mata Petus memerah. Tangan kanannya tiba-tiba meraih dan menarik setrip kain di pinggangnya. Bas! Pedang raksasa itu bergetar dan berdengung. Saat setrip kain yang membungkus ditarik, pedang raksasa itu berguling dan berayun dari belakang ke depan. Petus meraih gagang pedang itu. Setrip kain jatuh ke tanah. Pedang raksasa berwarna merah terlihat. Saat memegang pedang, Petus tampak berubah. Dia menjadi lebih kuat dan tegas. Dia tampaknya terintegrasi dengan pedang raksasa dan momentumnya meningkat. Angin! Potong! Petus berteriak dan pedang raksasa yang ada di tangannya berayun. Pedang itu mengumpulkan momentum dan meledak. Semua pohon di sekitarnya patah di tengah. Setelah terdengar suara itu, pedang Petus telah menyerang Ivan. Saat itu juga, Ivan menghentikan langkahnya. Dia berbalik. Pada saat yang sama, pedang jiwa Dragon Fear muncul. Dengan kilatan berbalik, dia menyambut pedang raksasa milik Petus yang menggelegar. Klang! Kedua pedang itu saling beradu. Percikan api berterbangan kemana-mana. Pedang raksasa milik Petus seperti terkejut karena listrik. Dia hanya merasa bahwa ada kekuatan yang tak tertahankan melewati pedang raksasa ke lengannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Detik berikutnya, dia melepaskan tangannya. Pedang raksasa jatuh dan terbang sejauh 30 hingga 50 meter. Pedang itu menancap ke dalam tanah. Seketika, tanah runtuh dan retakan muncul. Pedang raksasa itu terus bergetar. Sedangkan Petus, seperti terkena bola meriam. Dia terus terbang mundur dengan ganas dan menabrak bukit kecil. Dia terluka parah. Petus terbaring di tanah seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Matanya terbuka lebar dan tatapannya kosong. Dia menatap Ivan dengan ragu. Siapa kamu? Seperti yang sudah aku katakan, namaku Ivan dan nama keluargaku Reed. Setelah sekali lagi memberitahu namanya, Ivan tidak melihat ke belakang dan langsung pergi. Sedangkan Petus, dia tidak lagi berani bergerak. Dia bahkan tidak berani bicara. Dia hanya berkeringat dingin. Karena dia terlahir dari keluarga bergengsi. Dia tahu betul apa arti keterampilan Ivan. Dia tahu seberapa kuat Ivan. Dia juga tahu seberapa menakutkannya Ivan. Masalah macam apa yang akan ditimbulkan oleh orang semacam Ivan di Calvary? Orang seperti itu tidak boleh dijadikan sebagai musuh. Untuk waktu yang lama, Petus baru kembali sadar. Dia bangkit dan mengambil pedang raksasanya. Kemudian dia meninggalkan Gunung Alpak. Hanya saja, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Saat Ivan kembali ke villa, hari sudah malam. Gregory, ibunya, Alina, Andri dan Jafar sudah menunggunya untuk makan malam.
Andri masih mencibir dari waktu ke waktu. Ivan tidak memasukkannya dalam hati. Dia terlalu malas untuk itu. Setelah makan malam, Guagui memanggil Alina. Putriku, Ivan baru pertama kali datang ke Kelveli. Ajak dia melihat-lihat keadaan malam hari Kelveli. Meskipun pertunangan antara Ivan dan Alina hanyalah akting. Namun, Guagui sudah hidup lama dan memiliki banyak pengalaman mengenai perasaan antara pria dan wanita. Mana mungkin dia tidak menyadari bahwa Alina menyukai Ivan. Oleh karena itu, dia tidak keberatan memberikan kesempatan untuk keduanya. Dia juga merasa bahwa Ivan tidak buruk. Satu-satunya kekhawatiran Guagui adalah Ivan tidak menyukai Alina. Bagaimanapun, Alina biasanya berdandan dan terlihat muda, tetapi usia aslinya beberapa tahun lebih tua dari Ivan. Baik, ayah. Alina tersenyum dan menyetujui. Dia berjalan ke depan dan memegang lengan Ivan dengan mesra. Ivan agak canggung dan ingin melepaskan. Akan tetapi, dia melihat Guagui berkedip padanya. Dia kepikiran bahwa pernikahan palsu itu tidak boleh sampai ketahuan. Jadi dia membiarkan Alina melakukannya. Dik, aku ikut dengan kalian. Saat Ivan dan Alina keluar, Andri menyusul dari belakang. Meskipun Kelveli aman, banyak orang yang tahu identitasmu. Aku akan melindungimu saat kamu berada dalam bahaya. Kak Andri, dengan adanya Ivan, apa akan ada bahaya? Alina membungkam. Kamu pasti mau bertemu dengan teman-temanmu lagi. Kamu memanfaatkanku sebagai tameng. Est. Andri buru-buru membuat gerakan untuk menyuruh Alina diam. Kecilkan suaramu. Jangan sampai ayah dengar. Dia pasti akan menceramahiku lagi. Dapat dilihat, meskipun Andri tidak terlalu menyukai Ivan, hubungannya dengan Alina, sang adik perempuan, masih sangat baik. Andri mengedipkan mata dan berbisik. Aku sudah janji dengan mereka untuk nongkrong. Hehe, kamu dan Ivan pergi jalan-jalan, sedangkan aku akan pergi bertemu teman-temanku. Setelah itu, nanti kita pulang bersama. Dik, tolong aku. Aku akan memberimu mobil mewah. Oke. Alina juga tidak ingin Andri ikut. Paling lambat pukul 1 malam, aku akan menelponmu. Oke. Kamu memang adik terbaik. Andri ikut dengan Ivan dan Alina ke kota. Dia menurunkan mereka dan berkata pada Ivan. Aku serahkan keselamatan adikku padamu. Kalau terjadi sesuatu padanya, aku akan membunuhmu. Kalau ada masalah, segera hubungi aku. Ini kartu namaku. Bab 412, Selingan. Andri memberikan kartu nama secara paksa ke Ivan. Kemudian dia menginjak pedal gas dan pergi begitu saja. Kakak keduaku memang seperti ini, karena dia tidak perlu mengambil alih posisi ayah. Dia sudah menjadi buaya darat sejak kecil. Alina menghela napas tak berdaya. Dengan karakternya, dia mudah bertemu masalah. Komentar Ivan pelan. Hehe, dia memang menyebalkan, tapi tidak banyak orang yang bisa menindasnya. Alina tersenyum dan secara alami meraih tangan Ivan. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu berjalan-jalan, makan camilan Kelveli, dan berjalan-jalan di sekitar jalan komersial Kelveli yang sangat terkenal. Oke. Ivan sedikit mengangguk. Alina sangat akrab dengan jalan-jalan di Kelveli. Dia membawa Ivan ke berbagai tempat indah, seperti sisa-sisa ibu kota kuno dari abad sebelumnya dan pemandangan malam yang indah. Di sepanjang jalan, Alina terus-menerus memperkenalkan asal-usul berbagai tempat indah dan sejarah ke Ivan. Saat pukul 11 malam, Alina membawa Ivan ke warteg pinggir jalan. Warteg itu sangat ramai. Warteg itu dipenuhi dengan orang. Saat aku masih kecil, orang tuaku tidak mengizinkanku makan makanan luar. Aku selalu diam-diam datang ke sini untuk makan. Alina menarik Ivan untuk duduk dan memesan banyak jenis makanan. Saat sedang makan, dia berkata, ini juga warteg favoritku di Kelveli. Jangan lihat keadaannya yang jelek, tapi warteg ini sudah buka belasan tahun. Lumayan enak. Ivan mencicipi satu persatu jenis makanan. Memang ada alasan mengapa sebuah toko bisa buka selama lebih dari 10 tahun. Kualitas makanannya memang bagus. Dulu, aku pikir gadis bangsawan sangat berbeda. Tapi aku tidak menyangka kalian juga akan datang ke warteg pinggir jalan. Ivan tertawa. Alina memiliki identitas yang terhormat. Dia adalah putri dari keluarga kerajaan dan mengenakan merek terkenal. Malam ini, dia mengenakan rok ketat. Pakaiannya dan warteg terlihat tidak sepadan. Apa itu bangsawan? Semuanya manusia dan hanya ada sedikit orang yang mengetahui identitasku. Alina mengedipkan matanya yang besar dan tersenyum. Dia sangat cantik. Kecantikan itu membuat banyak orang di sekitar mencuri pandang. Benar juga. Alina tidak hanya menyembunyikan hubungannya dengan Guagui, bahkan kadang keduanya berada dalam hubungan yang kompetitif. Jika bukan karena pertunangan, Ivan juga masih tidak tahu identitas Alina. Makanlah dan pergi setelah makan. Ivan tiba-tiba berkata. Dia memperhatikan bahwa ada sebuah meja yang beranggotakan 6 orang yang duduk tidak jauh. Mereka sedang membahas tentang Alina. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa dia akan datang untuk meminta nomor WhatsApp Alina. Orang-orang lainnya terus bersorak. Mereka minum cukup banyak. Botol memenuhi lantai. Ivan tidak takut pada orang-orang ini, tetapi dia malas membuang waktu untuk para preman seperti ini. Hanya saja, ini menjadi bumerang. Setelah Ivan mengatakan itu, orang dari meja itu berdiri dan berjalan menuju arah Ivan dan Alina. Dia mengenakan kaos oblong, sandal jepit, dan rantai emas. Usianya sekitar 30 hingga 40 tahun. Dia penuh dengan bau alkohol. Dia terhuyung-huyung. Dengan bau alkohol yang menyengat, dia berjalan ke meja Alina dan Ivan. Namun, dia mengabaikan Ivan dan langsung memandang Alina. Cewek cantik, bolehkah aku meminta nomor WhatsApp kamu? Bagaimana kalau kamu temani aku minum di sana? Setelah mengatakan itu,
Dia mengeluarkan setumpuk uang dan meletakkannya di depan Alina. Diperkirakan sekitar 21 juta. Hah? Alina memandang 21 juta itu dan tersenyum. Paman, kamu sudah tua. Masih berani menggoda gadis muda? Alina adalah wanita elegan di hadapan Ivan, tetapi di depan orang lain, dia adalah wanita yang mendominasi dan mandiri. Cantik, jangan berpura-pura. Bukankah itu maumu? Kamu datang ke tempat seperti ini dengan pakaian seperti itu. Apa ada masalah kalau aku suka yang lebih muda? Pria itu mengira bahwa dia sangat keren dan tersenyum percaya diri. Dia memindai lekuk tubuh Alina yang cantik itu. Dia tidak bisa menahan dirinya dan mengeluarkan setumpuk uang lagi. Apa itu cukup? Selama kamu mau menemani diriku, laba minum 1 malam, ini semua akan jadi milikmu. Pertama, pakaian apa yang aku kenakan tidak ada hubungannya denganmu. Kedua, kamu ingin menggoda perempuan dengan 40 juta? Hehe, enyahlah. Jangan ganggu aku makan. Alina jelas terlihat agak emosi. Enyah? Labam mengerutkan kening. Kamu mengusirku? Labam sangat marah. Dengan statusnya, wanita ini berani mengusirnya. Dia membalik meja. Sialan! Sok suci padahal berpakaian seperti ini di tengah malam. Apa kamu tahu identitasku? Berani-beraninya kamu mengusirku. Kejadian ini segera menarik perhatian orang di sekitar. 5 orang yang tersisa di meja Labam semuanya berjalan mendekat. Kak Labam, apa yang terjadi? Kak Labam, ada apa? Minta maaf padaku dan minum ini. Labam meraih sebuah botol dari meja sebelah. Orang di meja itu ingin marah. Namun, setelah melihat penampilan Labam dengan jelas, dia langsung menahan diri. Labam, orang kuat di daerah ini yang memiliki banyak kenalan dan tidak dapat diprovokasi sama sekali. Mereka tidak hanya mengenalinya, tetapi banyak orang di sekitar juga mengenali geng Labam. Sial, memprovokasi dia pula. Habislah. Labam terkenal dengan kekejamannya. Dia hampir menjadi ketua preman di daerah ini. Aku dengar dia baru saja membunuh seseorang beberapa hari yang lalu. Membunuh? Apa begitu berani dia? Tidak ada yang melaporkan kasusnya. Seseorang yang tidak tahu kebenarannya bertanya dengan pelan. Hei, apa gunanya? Dia punya kenalan dan berasal dari keluarga besar. Dia tahu bagaimana cara menggunakan aturan. Dia juga pernah membunuh sebelumnya, tapi setiap kali pembelaannya dapat dibenarkan. Kalau pihak lain tidak mati, itu akan dianggap pertarungan bersama. Bukankah itu menyalahgunakan wewenang? Kalau tidak, kenapa orang menyebutnya ketua preman? Ada beberapa orang yang tidak mampu kita provokasi. Cepat bersembunyi. Banyak orang meninggalkan tempat duduk mereka dan berdiri menjauh. Mereka takut akan memprovokasi Labam. Apa yang terjadi, Kak Labam? Apa yang terjadi? Pada saat ini, pemilik warteg juga melihat situasi itu dan melirik Alina dan Ivan. Hal pertama yang dia lakukan bukan bertanya pada mereka, tetapi pada Labam. Bukan urusanmu. Pergi! Kak Labam, saya baru saja memberi Anda minuman. Saya masih harus berbisnis di warung ini. Lihat. Plak! Sebelum pemilik warteg dapat menyelesaikan kata-katanya, Labam sudah menampar wajahnya. Aku katakan sekali lagi, enyahlah. Pemilik warteg memegangi wajahnya dan mundur ke samping dengan ketakutan. Setelah minum ini, ikut denganku. Aku akan melupakan apa yang terjadi barusan. Labam memandang rendah Alina. Tidak kusangka, rupanya ada orang sepertimu di Kelveli. Alina mengerutkan kening. Dunia benar-benar makin buruk. Alina sudah mendengar diskusi di sekitarnya. Dia merasa makin muak dengan Labam. Alina tidak minum dan setelah mengatakan itu, dia menampar wajah Labam tanpa keraguan. Plak! Tepukan renyah menggema. Alina, sebagai putri kecil keluarga Barnes, secara alami juga merupakan seorang petarung. Meskipun kekuatannya tidak besar, kekuatan itu sudah lebih dari cukup untuk berurusan dengan orang-orang seperti Labam. Tamparan itu membuat Labam merasa pusing. Dia memuntahkan 2 gigi yang berdarah dari mulutnya. Labam tercengang. Sial. Wanita ini tidak hanya mengusirnya, tetapi juga berani memukulnya. Wanita ini terlalu ganas. Sialan! Kamu berani memukulku? Labam mengerutkan kening. Dia meraih botol di atas meja dan melemparkannya ke Alina. Bab 413, apakah ada orang seperti itu? Dia berani memukul Kak Labam, tangkap dia. Pukul dia sampai mati. 5 orang lainnya tidak menghentikan pertarungan, tetapi mereka malah mengerumuni dan menyerang Alina secara langsung. Salah satu dari mereka bahkan tidak melepaskan Ivan dan langsung menyerbunya. Namun, Ivan tidak bergerak. Dia terlalu malas untuk menghadapi orang-orang semacam ini. Alina saja sudah cukup untuk menghabisi mereka. Benar saja. Postur anggun Alina bergerak. Dia hanya duduk di bangku, tetapi orang-orang Labam bahkan tidak dapat menyentuh rambutnya. Sementara dia menghindari, dia menyerang beberapa kali. Kaki panjangnya yang putih menyapu semua orang seperti cambuk. Gerakannya elegan dan tajam. Krak, krak! Beberapa tendangan yang berat dan kuat mematahkan salah satu kaki Labam. Pada saat itu juga, Alina mengambil garpu dan menusukkannya ke alat kelamin Labam. Ah! Detik berikutnya, jeritan terdengar dan darah muncul dari selangkangan Labam. Dia menutupi selangkangannya dan berguling-guling di lantai. Terlihat sangat menyakitkan. 5 orang lainnya juga dipukuli hingga patah tulang tangan, tulang kaki, tulang rusuk, dan cedera serius. Adegan ini membuat pemilik warteg yang berada di samping serta penonton di sekitarnya menjadi gelisah. Wanita ini terlalu ganas, bukan? Dia mengalahkan 6 orang tanpa terluka. 6 orang itu bahkan terluka parah.
Apa wanita ini pandai seni bela diri? Habislah. Kalau dia berani memprovokasi Labam, dia pasti akan dibalas nanti. Ya, tapi dia sangat hebat. Dia pasti belajar seni bela diri. Seni bela diri kerajaan Dragon Fire memang benar adanya. Sial! Bagus. Labam seharusnya sudah dibasmi sejak lama. Untung saja gadis itu pandai seni bela diri. Kalau gadis biasa, sepertinya sakit banget. Banyak orang mengkhawatirkan Alina, tetapi mereka lebih terkejut dan bangga. Labam sudah menindas banyak orang. Orang jahat akan mendapatkan karma buruk. Ah! Labam berbalik. Dia berkeringat dingin dan terlihat kesakitan. Matanya memerah. Sialan, kamu pasti akan mati. Pasti akan mati. Saat ini, Labam masih tidak lupa mengucapkan kata-kata kasar. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai membuat panggilan. Aku, Labam. Cepat, bawa orang ke sini. Aku dipukuli dan terluka parah. Labam berkata dan menutup telepon. 5 orang yang sedang makan bersamanya tadi menahan rasa sakit dan membantu Labam untuk berdiri dengan susah payah. Pelan-pelan, Melihat garpu di celananya, Labam terlihat ganas. Jika dia bergerak sedikit, dia akan merasakan sakit yang menyayat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kak Labam, apa perlu memanggil ambulans? Tanya seseorang. Nanti saja. Wajah Labam terdistorsi. Wanita ini sudah menghancurkan masa depannya, dia harus membuat wanita ini membayar semuanya. Setelah panggilan dilakukan, kurang dari 3 menit, terdengar suara sirena dari kejauhan. Terdengar sangat jelas. Mobil datang dari kejauhan dan berhenti. Kemudian orang-orang berseragam berlari turun dari mobil satu persatu. Setidaknya ada 30 hingga 40 orang terlihat mengepung seluruh warteg. Mereka dipimpin oleh seorang pria paruh baya yang mengenakan jas. Namanya Hamril Wijaya. Dia adalah pemimpin kantor polisi terdekat. Setelah memindai tempat kejadian, dia dengan cepat berjalan ke depan Labam. Melihat luka-luka Labam, dia terkejut. Kak Labam, apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu tidak memanggil dokter? Jangan bicara omong kosong. Bantu aku tangkap mereka berdua. Labam menunjuk Alina. Terutama jalang ini. Tahan mereka selama 1 atau 2 tahun, sehingga aku dapat menemui mereka kapan saja, sial! Hamril menatap Alina lagi. Harus dikatakan bahwa Alina memang cantik. Bahkan mata Hamril juga bersinar. Namun, dia segera menjadi acuh tak acuh. Tidak peduli seberapa cantik, apa yang bisa dilakukan dengan cantik. Menyinggung Labam hanya bisa berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Bertengkar dan menimbulkan masalah, sengaja menyakiti, gadis kecil, kamu cukup berani. Hamril tersenyum, lalu memerintahkan bawahannya. Borgol mereka! Baik. Segera, 4 orang datang ke hadapan Alina dan Ivan. Siapa Labam ini? Kenapa kamu malah jadi bawahannya? Alina mencibir. Aku bisa jamin, kalau kamu memborgolku hari ini, kamu akan kehilangan pekerjaanmu besok. Percaya nggak? Hamril terkejut. Melihat Alina yang tampak tenang saat berbicara dan tubuh yang menunjukkan aura energi mendominasi, Hamril tidak berani ceroboh. Bagaimanapun, ini adalah Calvely, tempat di mana ada banyak orang berkuasa. Mungkin gadis ini punya banyak koneksi. Hamril melambaikan tangannya dan ke-4 orang itu segera menghentikan gerakan mereka. Gadis kecil, Kak Labam berasal dari keluarga Sharp. Bukankah normal untuk membawamu ke kantor polisi untuk diinterogasi setelah melukai seseorang dari keluarga Sharp seperti ini? Kalaupun yang kamu pukul adalah orang biasa, aku tetap saja harus membawamu kembali. Hamril mengucapkan kata-kata itu dengan indah. Di satu sisi, kata-kata itu mengungkap identitas Labam dan menguji Alina. Di sisi lain, kata-kata itu benar dan menakjubkan, seolah-olah benar-benar menegakkan hukum secara tidak memihak. Keluarga Sharp? Alina mengangkat alisnya. Tidak heran jika Labam berani begitu sombong. Tidak heran juga bahkan orang setingkat Hamril bisa diperintah. Alina tidak menyangka bahwa Labam memiliki identitas seperti itu. Keluarga kerajaan Calvely. Keluarga Sharp. Hanya saja, Alina agak bingung. Meskipun keluarga Sharp berada di peringkat bawah keluarga kerajaan Calvely, tetapi bagaimanapun, tetap termasuk keluarga kerajaan. Sama seperti dinosaurus, yang paling lemah dan paling kecil juga 10.000 kali lebih besar dari semut dan kecoak. Orang-orang dari keluarga kerajaan tidak akan menindas orang biasa. Selain itu, tidak sulit untuk menarik kesimpulan dari diskusi orang-orang sekitar bahwa Labam telah tinggal di lingkungan ini dalam waktu yang lama dan sangat terkenal. Gaya perilaku semacam ini benar-benar bertentangan dengan gaya keluarga kerajaan bangsawan. Biasanya, keturunan orang-orang itu tidak akan meremehkan dan menindas orang biasa. Kenapa? Apa kamu takut saat mendengar kata keluarga Sharp? Melihat Alina yang linglung, Labam mengutuk. Sial, jangan bilang aku mengganggumu. Aku tidak butuh keluarga Sharp untuk menghabisimu. Benarkah? Aku ingin lihat apa ada orang sepertimu di keluarga Sharp. Alina menyeringai. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Segera. Telepon masuk. Ranida, ini aku, Alina. Ya, aku datang ke Calvely. Aku ingin menanyakan sesuatu. Apa ada orang bernama Labam di keluarga kalian? Dia berusia 30 hingga 40 tahun. Alina menceritakan apa yang terjadi. Labam? Aku tidak kenal. Alina, kamu di mana? Kok kamu gak bilang-bilang kalau datang ke Calvely? Aku akan pergi menemuimu. Aku ingin melihat orang mana yang berani berpura-pura menjadi anggota keluarga Sharp. Apalagi dia berani menggertakmu. Sedangkan untuk pemimpin polisi itu, aku akan meminta atasannya untuk menegurnya.
Oke, aku akan mengirimkan lokasiku. Setelah berkata, Alina mengirimkan lokasi warteg. Bab 414, menyedihkan. Hamril tidak yakin untuk sesaat. Dia bertanya-tanya apakah Alina benar-benar memiliki latar belakang. Dia berbisik ke telinga Labam dan bertanya. Kak Labam, apa kamu mengenal orang yang dia telepon? Orang bernama Wanida? Sial! Labam memarahi. Ada orang bernama Wanida di keluarga Sharp dan dia adalah satu-satunya jenderal wanita di keluarga Sharp. Dia memiliki status yang tinggi dan dia bahkan tidak mudah untuk ditemui. Bagaimana wanita ini bisa mengenal Wanida? Dia pasti mendengar nama Wanida dari suatu tempat. His, menggertak! Sudah, cepat tangkap dia. Aku masih harus pergi ke dokter. Labam cemas. Jika terus ditunda, alat kelaminnya tidak akan sembuh. Baik. Jantung Hamril berdetak kencang dan dia menggertakkan giginya. Dia tidak tahu identitas wanita itu. Namun, Labam adalah eksistensi yang tidak bisa dia singgung. Jika seorang wanita benar-benar memiliki status yang luar biasa, Hamril akan mengatakan bahwa Labam memaksanya untuk melakukan ini. Bawa mereka berdua pergi. Dengan perintah, petugas polisi di sekitarnya melangkah maju lagi. Mereka mengeluarkan tongkat dan borgol, lalu mendekati Ivan dan Alina. Ivan masih tenang seperti biasa. Dia selalu menonton pertunjukan itu. Karena, dia percaya bahwa Alina bisa menyelesaikan masalah sepele ini. Bas? Anak buah Hamril baru saja akan memborgol, tiba-tiba getaran datang dari protofon di pinggang Hamril. Segera, sebuah suara terdengar. Hamril, di mana kamu sekarang? Aku... Mendengar suara yang dikenalnya, Hamril terkejut. Itu adalah atasannya, Raihan Cadas. Apa kamu di warteg? Sebelum Hamril menjawab, orang itu langsung berteriak. Apa kamu tahu siapa yang kamu tangkap? Segera kembali ke sini. Sialan! Aku menunggumu di kantor polisi. Aku akan memecatmu kalau dalam 5 menit kamu tidak sampai. Setelah teriakan itu, suara itu menghilang. Hamril ketakutan hingga tiba-tiba kesemutan. Berhenti! Berhenti! Pada saat seperti ini, bagaimana mungkin Hamril tidak menyadari keseriusan masalah ini? Kali ini, dia benar-benar sial. Dia tidak berani menunda. Dia segera menghentikan 4 petugas polisi itu dan secara pribadi berlari ke arah Alina. Nona, maafkan aku. Aku. Pergi. Alina tidak bersikap baik dan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun pada Hamril. Terus terang, perbedaan status antara dia dan Hamril hampir seperti peri di langit dan pengemis di bumi. Kalaupun mereka bereinkarnasi 100 juta kali, keduanya tidak akan bertemu. Setelah Hamril kembali, dia pasti akan menerima hukuman yang pantas diterimanya. Ya, ya. Hamril tersenyum pahit, tetapi hatinya sangat dingin. Dia tahu bahwa nasibnya akan buruk hari ini. Dia datang dengan keagungan dan pergi dengan menyedihkan. Dia membawa anak buahnya pergi dengan putus asa. Hamril, apa yang kamu lakukan? Aku menyuruhmu menangkap mereka, kenapa kamu pergi? Apa kamu ingin mati? Labam terus berteriak dan setiap teriakan disertai dengan suara terengah-engah. Hamril sama sekali tidak memedulikan dan pura-pura tidak mendengar. Melihat mobil polisi pergi, wajah Labam berubah secara ekstrem. Pada saat yang sama, dia juga khawatir. Karena, Hamril terlalu aneh. Jika biasanya, pasti tidak akan seperti ini. Mungkinkah? Latar belakang apa yang sebenarnya dimiliki wanita itu? Saat Labam menebak dan bertanya-tanya, dia bersiap untuk pergi dari sini lebih dulu. Namun, tiba-tiba sebuah mobil menderu. Sebuah mobil mewah datang dengan cepat dari kejauhan dan berhenti di pinggir jalan. Kemudian, di dalam mobil, kaki ramping melangkah turun. Sosok tinggi dan cakap muncul di penglihatan semua orang. Sangat cantik. Sangat mendominasi. Siapa dia? Semua penonton memandang wanita itu dan mata mereka berbinar. Wanita itu memiliki rambut hitam dan panjang, wajah bulat, pipi kemerahan, dan sepasang mata besar yang agak tajam. Dia mengenakan seragam militer wanita dan sepatu hak tinggi. Dia memberikan semacam tekanan yang kuat dan berusia sekitar 23 hingga 24 tahun. Wanida, jenderal wanita termuda dan satu-satunya dari keluarga Sharp. Keberadaan terkuat di antara generasi muda keluarga Sharp. Dalam seni bela diri, dia telah menunjukkan bakat luar biasa sejak dia masih kecil. Dia baru berusia 23 tahun, tetapi dia sudah menjadi ahli alam kaisar bela diri. Di Calvary, di antara para generasi muda. Mungkin alam ini tidak tinggi, tetapi itu pasti tidak rendah. Wanida dikenal sebagai dewi seni bela diri satu-satunya. Dia dikenal sebagai calon kepala keluarga Sharp. Dia berjalan ke warteg dan semua orang memberi jalan untuknya. Wanita, akhirnya kamu datang. Melihat wanita itu, Alina berdiri dan berlari. Alina, kenapa kamu tidak menemuiku saat pertama kali datang ke Calvary? Wanita berpura-pura marah dan dua alisnya terangkat. Kedua wanita cantik itu berdiri bersama dengan gaya yang berbeda. Alina yang seksi seperti mawar putih. Sedangkan wanita mengenakan seragam militer yang tampak bersemangat, cakap dan bebas, dengan momentum militer yang kuat. Mereka berdua adalah wanita tercantik. Warteg pinggir jalan ini tampak tidak sepadan dengan mereka. Mereka tampak harus muncul di hotel dan restoran yang mewah. Kak Wanita! Melihat wanita, Labam tercengang. Wanita! Itu benar-benar wanita. Aku pikir sejak kapan keluarga Sharp memiliki anggota bernama Labam dan Bandito, jadi itu kamu? Hehe. Di detik yang sama, Hanira melihat Labam dengan ekspresi bingung. Bandito? Alina terkejut. Kerabat jauh keluarga Sharp dari generasi sebelumnya.
Kakeknya masih memiliki etika dalam keluarga Sharp. Sayangnya, anak ini mengecewakan. Dia suka melakukan hal yang tidak baik sejak kecil dan suka menindas. Dia membuat masalah berkali-kali. Jadi dia dipanggil Bandito, si bandit kecil. Hah, nama itu benar-benar cocok untuknya. Alina mencibir. Bandito, Alina adalah sahabatku. Dia putri dari Guagui, Raja Kota Giant. Berani-beraninya kamu menggertaknya. Sejak kemunculan wanita, Bandito tahu bahwa semuanya sudah selesai. Dia ketakutan. Dia menekan rasa sakit dan berlutut di depan wanita. Kak Wanita, aku salah. Bandito salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku tidak akan melakukannya lagi. Sambil berbicara, Bandito menampar dirinya sendiri. Dengar suara tamparan. Mulai sekarang, pergi dari Calvely. Kalau aku tahu kamu kembali ke Calvely lagi, kamu bahkan ayah dan kakekmu akan diusir dari keluarga Sharp selamanya. Wanita memiliki status yang tinggi di keluarga Sharp. Dengan statusnya, mudah baginya untuk mengusir Bandito dari keluarga Sharp bahkan tanpa perlu meminta instruksi. Ya, aku akan pergi malam ini juga. Bandito basah kuyup oleh keringat dingin. Saat menghadapi orang lain, dia adalah kepala preman yang tinggi dan perkasa. Namun, saat menghadapi wanita, dia benar-benar tidak berdaya. Tidak. Dia mungkin lebih parah dari itu di mata wanita, dengan posisi yang sangat rendah dan hina. Enyahlah! Wanita berteriak pelan. Bandito tanpa keraguan sedikit pun, segera membawa anak buahnya dan melarikan diri. Dia tampak sangat ketakutan. Dia bahkan tidak berani memandang wanita. Alina, mari kita bicara di tempat lain. Wanita tersenyum ramah saat dia menarik Alina dan hendak pergi. Itu, tunanganku juga datang. Alina melihat ke arah Ivan. Bab 415, kamu takut? Apa? Siapamu? Wanita kaget. Tunangan? Ya, dia, tunanganku. Alina mengangguk perlahan. Wanita memandang Ivan dan kemudian Alina, seolah-olah dia telah mendengar rahasia besar. Tidak heran kamu berpakaian seperti ini hari ini. Rupanya kamu datang dengan tunanganmu. Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu punya tunangan? Bukannya aku baru saja memberitahumu? Alina membawa wanita ke sisi Ivan. Ini tunanganku, Ivan. Ivan? Mendengar nama ini, Hanira merasa tidak asing dan berpikir baik-baik. Dia adalah Ivan, si dokter genius yang menghidupkan kembali Naomi? Ya. Alina memperkenalkan diri lagi pada Ivan. Ini putri keluarga kerajaan Sharp dari ibu kota. Adalah juga tempat sahabatku, wanita, mengabdi di ketentaraan. Pada usia 13 tahun, dia memberikan kontribusi besar bagi kerajaan Dragonfire. Dia merupakan satu-satunya jenderal wanita dalam keluarga Sharp. Halo? Ivan menjabat tangan. Tuan Reed benar-benar masih muda dan memiliki masa depan yang cemerlang. Tapi kamu cukup berani untuk menjadi tunangan Alina. Apa ada masalah? Ivan bertanya-tanya. Berani? Apa maksudnya? Bukankah semuanya sangat ingin menikahi wanita cantik seperti Alina? Wanita? Alina menyenggol wanita dengan sikunya. Tidak ada. Setelah jeda, wanita bertanya. Aku ingin tahu Tuan Reed berasal dari keluarga mana? Di wilayah kerajaan Dragonfire, sepertinya aku belum pernah mendengar tentang keluarga Reed. Aku hanya orang biasa. Ivan sama sekali tidak merasa rendah diri. Pertemuanku dengan Alina juga merupakan sebuah kebetulan. Sebuah kebetulan? Mendengar kata-kata orang biasa, wanita menjadi waspada dan ada sedikit rasa tidak suka. Dengan identitas, penampilan, dan kecantikan Alina, tidak ada masalah untuk menikah dengan keluarga kerajaan Calvely, tetapi dia malah menikah dengan orang biasa. Apakah dia pantas untuk Alina? Pertemuan mereka juga sebuah kebetulan? Bisa jadi sudah diatur. Alina, apa Paman Guagui pernah bertemu dengannya? Wanita bertanya dengan cemas. Ya. Alina menjawab. Dia sudah mengajukan lamaran dan ayahku juga sudah setuju. Kalau tidak, bagaimana kami bisa menjadi tunangan? Paman Guagui setuju? Wanita tampak tidak percaya. Setuju kalau kamu bersama orang biasa? Ya, tapi Ivan tidak biasa. Tidak biasa? Mana yang tidak biasa? Pertanyaan wanita membuat Alina terdiam beberapa saat. Alina benar-benar tidak tahu apa yang tidak biasa. Dalam pikirannya, Ivan sempurna dan tidak ada yang biasa. Tuan Reed, kamu masih belum tahu, kan? Alina punya nama lain. Raut wajah cantik wanita sedikit dingin. Dia adalah Black Widow yang terkenal. Pria manapun yang pernah mengejarnya, semua sudah meninggal. Inilah alasan aku mengatakan kamu berani. Wanita! Alina sedikit tidak senang. Meskipun banyak orang tahu tentang hal ini, dia tidak pernah memberitahu Ivan. Dia khawatir Ivan tidak menyukainya. Memang, Alina adalah Black Widow. Julukan ini sangat terkenal di kalangan mereka. Bagaimanapun, itu karena Alina pernah berkencan dengan 3 orang di masa lalu. Dan ketiga mantannya itu, tanpa terkecuali, semuanya mati bahkan sebelum mereka berpegangan tangan. 3 kali berturut-turut. Julukan Black Widow berasal dari sini. Aku tidak menyangka kamu cukup galak. Ivan membuka penglihatan batinnya dan menggunakan metode kultivasi primordial darah untuk membaca wajah Alina. Benar saja. Wanita ini memang mempunyai takdir membuat pasangannya mati. Ya. Alina tidak menyembunyikan rahasia itu dan mengakuinya. Bagaimanapun, Ivan akan tahu suatu hari nanti. Dia menatap mata Ivan dengan serius. Jadi, apa kamu takut mencintaiku? Sudut mulut Ivan terangkat.
Aku suka tantangan. Bagaimanapun, pertunangan keduanya hanya pura-pura. Namun, jika itu benar, apa Ivan pernah takut? Sepengetahuannya, langit bisa dibalik, kehidupan bisa diubah. Uh, Alina akhirnya merasa lega, tetapi wajahnya merona merah. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Tidak, jika tidak dilihat dari usianya, sebenarnya, dia masih seorang gadis yang sulit diatur. Tidak masalah jika orang lain yang mengatakannya, tetapi jika Ivan yang mengatakannya, itu membuat dirinya bersemangat. Hah? Ranira mendengus dingin. Jelas, dia masih memandang rendah, tidak percaya, dan tidak suka pada Ivan. Juga, sejak awal, Ivan memang tidak bermoral karena memindai tubuh wanita. Wanita tidak terbiasa. Biasanya tidak peduli di keluarga atau di militer, tidak banyak orang yang berani menatapnya secara langsung. Bahkan tidak ada orang yang berani sembarangan memindainya seperti itu. Berandal! Wanita mencibir di dalam hatinya. Kemudian, dia bertanya. Kamu bahkan tidak bisa menghadapi si bandito itu? Apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi Alina di masa depan? Ranira! Alina buru-buru berkata. Ivan sangat kuat. Kita jarang-jarang ketemu. Ayo jalan-jalan. Kali ini aku keluar dengan tergesa-gesa, aku tidak sempat mengganti pakaianku. Tidak pantas memakai seragam untuk berjalan-jalan. Awalnya aku ingin membawamu kembali ke militer untuk berkumpul, tapi sekarang. Wanita memandang Ivan. Tidak nyaman untuk membawa orang luar ke sana. Kita akan berkumpul lain kali. Masih ada banyak waktu. Oke. Alina agak kecewa. Dia bisa merasakan bahwa sahabat baiknya tidak menyukai Ivan. Namun, dia tidak menyalahkan wanita. Identitas Ivan memang lebih rendah untuk orang-orang sekelas mereka. Tentu saja. Alina percaya bahwa Ivan dengan kemampuannya sendiri, pasti akan melampaui mereka di masa depan. Namun, itu di masa depan. Tidak sekarang. Semua orang akan direndahkan sebelum mereka berhasil. Itu normal, bukan? Wanita, kita harus bersenang-senang bersama lain kali. Kami tidak akan menahanmu kali ini. Kata Alina sambil tersenyum. Oke, pasti. Wanita selesai berbicara dan berbalik untuk pergi. Namun, saat itu, Ivan tiba-tiba berkata. Wanita, ada apa? Wanita menoleh ke belakang. Ivan mengangguk sedikit. Aku punya pertanyaan. Meskipun wanita tidak menyukai Ivan, dia tidak memiliki perasaan buruk. Dia dengan sabar bertanya. Tanyakan saja. Kamu berada di militer. Aku ingin bertanya apa kamu pernah mendengar tentang sebuah tempat. Ivan berkata. Namanya adalah api penyucian Veliora. Kali ini datang ke Kelveli. Tujuan terbesar Ivan adalah menemukan api penyucian Veliora. Karena, ibu kandungnya ditahan oleh Augeas di api penyucian Veliora. Jika Ivan ingin menyelamatkannya, dia harus tahu tempat apa itu. Orang-orang di militer tidak asing dengan hal-hal seperti penjara. Itu sebabnya dia mencoba melontarkan pertanyaan ini. Mana tahu wanita tahu. Lebih baik bertanya daripada sesat di jalan. Api penyucian Veliora? Begitu tiga kata ini keluar, ekspresi wanita sedikit berubah dan dia menatap Ivan dalam-dalam. Untuk apa kamu menanyakan itu? Pikiran Ivan bergetar. Dilihat dari tampilan wanita. Jelas. Dia tahu tentang api penyucian Veliora. Bab 416, Seluk-Beluk. Ivan sedang dalam suasana hati yang bersemangat. Selama ini, dia telah mencari petunjuk ke api penyucian Veliora. Dia sudah bertanya pada beberapa keluarga bangsawan di Jayan, termasuk Kuagui. Namun, tidak ada yang tahu tentang api penyucian Veliora dan mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Dia berpikir bahwa dia akan membutuhkan waktu untuk menemukan api penyucian Veliora. Dia mungkin perlu menunggu hingga dia menjadi lebih kuat. Hingga persepsinya menjadi lebih besar. Jadi, dia dapat menemukan lokasi orang di telepon satelit itu. Tanpa diduga. Tidak ada usaha yang sia-sia. Dari tampilan wanita, dia pasti tahu sesuatu. Api penyucian Veliora berhubungan dengan keberadaan salah satu tetuaku. Ivan tampak khusyuk. Kalau Nona Wanita tahu, tolong beritahu aku. Aku bersedia berutang budi padamu. Wanita tersenyum kecil. Berutang budi? Konyol. Aku bisa melakukan apa yang bisa kamu lakukan. Aku juga bisa melakukan apa yang tidak bisa kamu lakukan. Karena itu, utang budimu tidak ada gunanya bagiku. Wanita sangat percaya diri, bukan berarti dia sombong. Meskipun keluarga Sharp berada di peringkat terakhir keluarga kerajaan Kelveli, kerajaan Dragonfire sangat luas, dan keluarga kerajaan Kelveli memiliki total 16 keluarga. Setahunya, apa yang keluarga kerajaan tidak bisa lakukan, Ivan sebagai orang biasa, tentu saja tidak bisa melakukannya. Betulkah? Ivan tampak sedikit dingin. Aku harap Nona Wanita dapat mempertimbangkan dengan hati-hati. Api penyucian Veliora terlalu penting bagi Ivan. Jika cara lembut tidak berfungsi, dia hanya bisa menggunakan cara keras. Wanita, bisakah kamu memberitahu Ivan kalau kamu tahu sesuatu? Melihat suasananya menjadi canggung, Alina buru-buru berkata. Aku tahu kamu yang terbaik. Alina. Wanita mengerutkan alisnya dan nada bicaranya jauh lebih ramah. Aku memang tahu sesuatu tentang api penyucian Veliora. Bukan aku tidak mengatakannya, tapi pengetahuan aku terbatas. Aku hanya tahu bahwa api penyucian Veliora adalah penjara di luar yurisdiksi kerajaan Dragonfire yang independen. Aku pernah mendengar orang menyebutkannya secara kebetulan. Wanita seperti menjawab Alina, tetapi sebenarnya menjawab Ivan. Kamu tahu dari siapa? Tanya Ivan. Petunjuk itu ada tepat di depannya,
dia tidak mungkin menyerah. Aku... Saat Ranida akan menjawab, tiba-tiba ponsel berbunyi. Ponsel Alina berdering. Dari Kak Andri. Alina menekan tombol jawab. Kak Andri, apa kamu sudah selesai? Hanya saja. Suara aneh terdengar dari panggilan tersebut. Halo, apa ini Alina? Hah? Ya, kamu siapa? Di mana Kak Andri? Baguslah. Alina, sesuatu terjadi pada Andri. Pria di telepon berkata dengan hati-hati. Kami berada di Louis ke-9 dia kau. Kakakmu memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi. Dia diam-diam memberiku ponselnya dan memintaku meneleponmu untuk mencari bantuan untuk menyelamatkannya. Dia juga mengatakan bahwa jangan sampai ayahnya tahu. Apa? Ekspresi Alina membeku. Siapa yang dia provokasi? Berani-beraninya dia menyerang Kak Andri. Aku tidak tahu, tapi Kak Andri baru saja kalah melawan mereka, lalu kami melarikan diri. Aku lolos dan yang lainnya tertangkap kembali. Alina, situasinya sangat buruk. Cepat kemari. Kelompok orang itu seharusnya memiliki banyak koneksi. Oke, tunggu aku di pintu masuk. Aku akan segera ke sana. Alina menutup panggilan dengan cemas. Wanida, sesuatu terjadi pada Kak Andri. Bisakah kamu mengantarku ke Louis ke-9 Diako? Andri? Wanita tidak memiliki kesan yang baik terhadap Andri, tetapi karena Alina yang meminta bantuannya, jadi dia secara alami tidak akan menolak. Ayo, masuk ke mobil. Ivan harus mengesampingkan tentang api penyucian Veleora terlebih dahulu dan ikut masuk ke dalam mobil. Alina ingin menghubungi beberapa orang untuk pergi bersama, tetapi Wanida menghentikannya. Dengan adanya aku di sini, apa kamu membutuhkan orang lain? Benar juga. Alina mengangguk sedikit. Wanita adalah salah satu orang terbaik yang Alina kenal dan akrab dengannya, terlepas dari kekuatan pribadinya atau latar belakang keluarganya. Jika wanita tidak bisa menyelesaikan masalah itu, berarti masalah itu telah melampaui ruang lingkup yang bisa diselesaikan. Saat itu, Alina harus menghubungi Raja Kota Jayan. Kekuatan Andri juga lumayan. Bahkan di Kelveli, tidak banyak orang yang bisa membuat masalah dengannya. Aku tidak tahu siapa yang dia provokasi kali ini. Wanita juga merasa pusing saat membahas tentang Andri. Setelah bertahun-tahun, kakak keduamu masih belum kapok juga. Kamu juga? Wanita melihat ke arah Ivan yang duduk di barisan belakang melalui kaca spion. Malah cari tunangan yang seperti itu Nawicara. Dia terlalu penakut saat bertemu masalah, dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ivan hanya diam. Kenapa melibatkan dirinya lagi? Jika sesuatu sudah terjadi, apa gunanya mengatakan lebih banyak? Selain itu, dengan karakter Andri yang seperti itu, bukankah normal jika dia dipukuli? Dia adalah kakak kedua Alina dan putra Guagui. Jika tidak, Ivan pasti sudah menghabisinya. Bagaimana mungkin Ivan bisa membiarkannya hidup sampai sekarang dan dihabisi oleh orang lain? Namun, Ivan terlalu malas untuk menjelaskan. Dia bukan orang yang suka menjelaskan. Mereka memang berada tidak jauh dari Yakau. Ditambah dengan keterampilan mengemudi wanita, dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka sudah tiba di depan Louis 9. Ketika mereka keluar dari mobil, orang-orang di sekitar mereka tidak menunjukkan tatapan aneh ketika mereka melihat wanita berseragam militer. Di tempat seperti ini, tidak hanya seragam militer, ada banyak sekali yang mengenakan seragam perawat, kelinci, dokter, dan polisi wanita yang terbuka. Sebaliknya, gaun wanita dianggap terlalu formal. Namun, karena Alina dan Wanita sangat cantik, mereka tetap saja menarik banyak perhatian. Seseorang bahkan datang untuk memulai percakapan. Namun, orang-orang itu diusir oleh wanita yang dingin. Hah, malah berpura-pura. Banyak orang diam-diam membenci dan pergi dengan kesal. Alina! Pada saat ini, seorang pria berusia akhir 20-an berlari dari kejauhan. Wajahnya merah dan bengkak. Terlihat jelas dia baru saja dipukuli. Dia berkata, Aku Vino. Aku yang barusan menelponmu. Dia pernah melihat foto Alina dan dia melambaikan telepon Andri sebagai bukti. Alina, hanya kalian bertiga? Vino berpikir bahwa Alina akan membawa sekelompok orang atau orang yang berkuasa atau semacamnya, tetapi ternyata hanya ada 2 wanita dan 1 pria. Pria itu juga berusia kurang dari 20 tahun. Dia memang tinggi dan tampan, tetapi apa gunanya? Ya, kami saja sudah cukup. Alina mengerutkan kening. Dia mencium bau alkohol yang menyengat dari Vino. Di mana kakakku? Apa yang sudah terjadi? Vino agak ragu. Namun, dia tetap menceritakan keseluruhan ceritanya. Setelah Andri datang ke sini dan berkumpul dengan mereka minum-minum di aula utama dan menonton pertunjukan. Kemudian mereka pergi ke ruang pribadi untuk bernyanyi agar lebih sunyi. Saat sedang bernyanyi, seorang pria bernama Ferry keluar ke kamar mandi dan bertemu dengan seorang wanita di tengah jalan. Karena pengaruh alkohol, dia memukul bokong wanita itu. Siapa yang tahu bahwa wanita itu menelpon dan memanggil sekelompok orang untuk menangkap Ferry? Ferry hanya bisa meminta bantuan ke Andri. Kak Andri menghina melalui panggilan dan bertanya nomor ruang pribadi. Dia ingin bertemu dengan mereka demi harga dirinya. Akibatnya, Bab 417, minta maaf. Alina berkata dengan wajah dingin. Akibatnya terjadilah perkelahian. Kalau tidak berhasil mengalahkan mereka, kalian langsung lari saja. Apa kamu saja yang melarikan diri? Ya. Vino Hasara berkata penuh penyesalan. Kak Alina, bukannya aku meninggalkan Kak Andri. Target utama mereka adalah Kak Andri. Alasan utamanya karena Kak Andri sudah keterlaluan memaki mereka. Kak Andri tidak bisa menahan diri, dia menghina dan memaki berbagai hal. Kak Andri tidak bisa apa-apa lagi, dia pun menyerahkan ponselnya setelah kuncinya dibuka. Dia memberiku waktu untuk lari. Kak Andri itu benar-benar kurang dihajar.
Ivan agak heran begitu mendengarnya. Ternyata, semua masalah ini memang disebabkan oleh Andri dan kawan-kawannya sendiri. Sudah memukuli pacar orang, memaki habis-habisan pula. Ivan bahkan bisa membayangkan rupa sombong Andri. Memang berbakat sekali orangnya. Sorot Ranira dipenuhi dengan rasa tidak berdaya. Jika bukan karena Alina, dia mungkin akan mengabaikan hal ini dan pergi begitu saja. Huh! Alina menghela napas tanpa daa. Dia juga sudah pusing dengan tingkah Kak Andri ini. Dia berkali-kali mengingatkan Kak Andri untuk tetap rendah hati saat keluar, tetapi Kak Andri tidak pernah mengubah sikapnya. Kemudian, Alina pun berkata, "Cepat bawa kami ke sana. Kak Alina, ruang pribadi mereka nomor ke-666. Aku tidak ikut, ya." Mata Vino berkedip dengan ekspresi ketakutan yang berkepanjangan. Kemudian, dia memberikan ponsel Andri ke Alina sambil berkata, "Itu, aku lupa mematikan api saat aku memasak sup di rumahku. Takut mengering dan kebakaran kalau aku tidak pulang. Kak Alina, sampai jumpa nanti." Setelah itu, Vino pun lari dan segera menghilang di telan kegelapan malam. Dasar teman sialan. Alina merasa tidak berdaya. Dia menyentuh pistol di kakinya dan memimpin untuk pergi ke dalam bar itu. Di bawah arahan pelayan. Tak lama kemudian, sampailah mereka di ruang pribadi ke-666. Di pintu ruang pribadi, terdapat sekitar 20 pengawal berdiri di sana. Semua pengawal ini, tanpa terkecuali semuanya adalah petarung. Tidak heran kakakmu sampai dihabis orang lain seperti ini. Sekilas saja, dia kelihatan bukan orang biasa. Ivan terkejut. Orang yang bisa meminta petarung untuk berdiri di depan pintu sebagai pengawal sama sekali bukan orang biasa. Alina menjadi lebih serius juga. Kewaspadaan wanita juga kian meningkat. Kedua wanita itu bukanlah tipikal wanita berpayudara besar, tetapi tidak punya otak. Meskipun mereka memiliki payudara besar, mereka sama sekali bukan wanita bodoh. Mereka sudah menduga, orang-orang ini sulit untuk dihadapi. Ivan menyalakan penglihatan batin untuk mengamati situasi Andri. Pintu di depan mata pun menghilang dari pandangan. Tak lama kemudian, pemandangan di dalam ruang pribadi itu pun muncul. Ruang pribadi itu adalah ruang pribadi super besar dan super mewah. Di dalamnya tidak hanya memiliki personel layanan tingkat wanita idaman yang eksklusif, seksi, ruangannya juga dibagi menjadi beberapa area. Area itu seperti area permainan, area bernyanyi, area kartu. Seluruh ruang pribadi setidaknya lebih dari 500 meter persegi luasnya. Di dalam ruang pribadi, musiknya begitu menusuk telinga. Sederet wanita dengan kostum bikini sedang menari mengikuti alunan musik. Bentuk tubuh seksi itu cukup bisa membuat orang biasa langsung merona merah. Lalu, di antara wanita itu, ada seorang pria. Pria ini tepatnya Andri. Dia bertelanjang dada sambil menari di tiang dalam kondisi tubuh dan wajah yang memar dan merah. Dia jelas sekali sudah dipukuli seseorang. Ivan tanpa sadar merasa agak konyol. Cara Andri menari baja tarian benar-benar memesona. Dia menari dengan sangat lihai. Ada 6 orang yang sedang gemetar ketakutan juga. Mereka berusia 20 hingga 26 tahun. Sepertinya, mereka adalah kawan-kawan Andri. Salah satu dari mereka dalam kondisi parah, tangan kanannya berdarah. Ivan menebak, orang ini mungkin adalah Ferry Hamid yang disebut Vino mengusik pacar orang itu. Tentu saja. Ini hanya tebakan saja. Sorot matanya sedikit beralih. Ivan melihat sekelompok orang berbicara dan tertawa dari sofa. Mereka asik-asik minum, bernyanyi, dan kanan kirinya memeluk wanita. Orangnya tidak banyak. Total ada 5 orang. Yang tertua berusia sekitar 40 atau 50 tahun, kemudian 3 lainnya berumur sekitar 30 tahunan. Orang kelima adalah seorang pemuda berusia 20 tahunan akhir. Meskipun dia yang termuda, dia adalah yang terkuat di antara kelimanya. Dari fluktuasi aura energi di tubuhnya, dia mungkin baru saja memasuki alam dewa bela diri. Akan tetapi, di tahap ini saja sudah sangat kuat. Harus diketahui, keluarga Parker di kota Giant dikenal sebagai keluarga yang berfokus pada seni bela diri. Kepala keluarga Parker, Rendra juga berada di alam dewa bela diri. Sedangkan pemuda itu bahkan belum menginjak usia 30 tahun. Benar saja, memang banyak orang kuat tersembunyi di Kelveli. Ivan agak mengerti sekarang, kenapa Guagui, sebagai keluarga kerajaan, masih merasa agak kewalahan ketika dia membahas Kelveli. Seharusnya ada satu orang lagi di dalam ruang pribadi itu. Ivan memperhatikan ada cangkir yang berisi anggur juga di meja. Tetapi, posisi itu kosong. Seperti yang Ivan amati. Para pengawal yang berdiri di depan pintu pun memperhatikan mereka bertiga. Salah satu dari mereka melangkah maju. "Berhenti, apa yang ingin kalian lakukan? Namaku Alina. Orang-orang kalian sudah menangkap kakakku. Tolong kalian lapor ke dalam. Ceritakan tentang keluarga Barnes di kota Giant datang untuk membawa orangnya. Dari keluarga Sharp di Kelveli juga, Mayor Jenderal Tentara Naga, Ranita." Wanita dengan acuh tak acuh menambahkan identitasnya. Alina pun memberinya tatapan terima kasih. "Keluarga Barnes dari kota Giant? Keluarga Sharp?" Pengawal itu mungkin tidak pernah mendengar soal keluarga Barnes, tetapi mereka pernah mendengar tentang keluarga Sharp. Ekspresi mereka menjadi agak santai. "Tunggu sebentar, aku lapor dulu." "Baik." Alina mengangguk. Dalam waktu kurang dari 2 menit, pengawal itu sudah kembali lagi. "Silakan masuk." Pengawal itu melambaikan tangannya dan mempersilakan ketiga orang itu masuk. Ivan mengikuti di akhir. Setelah masuk, pengawal tersebut menutup pintu. "Dik." Ketika Andri melihat Alina, dia seolah menemukan malaikat penyelamatnya. Alina agak mengernyit begitu melihat rupa Andri. Dia yang marah pun mengabaikan Andri.
Tak disangka, keluarga Barnes yang kecil ini masih bisa menyiagakan putri cantik keluarga Sharp untuk datang secara pribadi. Hehe, masih mengenakan seragam? Begitu dia memasuki pintu, pria itu berdiri di sofa dan menyapu Alina dan wanita dengan tatapan mesum. Sedangkan Ivan, pria itu hanya melirik santai. Dia kira, Ivan hanya pengawal Alina dan wanita saja. Kamu orangnya? Wanita mengerutkan keningnya. Arian Septian. Pada saat yang sama, wanita melirik ke sekeliling. Dia mengenali semua orang yang ada di sana. Pria yang lebih tua, yang berusia hampir 50 tahun, bernama Mulki Zafar, anggota Asosiasi Seni Bela Diri Kerajaan Dragonfire. 3 lainnya tidak bisa diremehkan. Yang berbaju merah bernama Arnold Thompson, yang berbaju biru disebut Ramos Karaba, dan jaket bergaris itu bernama Iqbal Ananta. Meskipun mereka bertiga bukan dari keluarga kerajaan, mereka berada di urutan kedua setelah keluarga kerajaan dan setelah para bangsawan. Mereka bertiga masih mudah diatasi. Mereka tidak akan berani mengusik wanita. Akan tetapi, wanita harus memperhatikan identitas Mulki dan Arian. Asosiasi Seni Bela Diri berisikan kumpulan elite, sebagian besar elite seni bela diri di seluruh kerajaan Dragonfire berkumpul di sana. Bahkan keluarga Sharp mereka memiliki 2 tetua yang menjadi anggota asosiasi itu, lalu Arian itu. Setelah menyebut marga ini, bahkan Alina saja bisa langsung menebak identitasnya. Pantas saja mereka berani menyerang keluarga Barnes. 16 keluarga kerajaan di Calvely, peringkat ke-10. Keluarga Zafar. Dia pernah mendengar soal Arian juga. Di generasi muda keluarga Zafar, dia menduduki peringkat kedua dalam kekuatan. Dia adalah elite di generasi baru keluarga Zafar dan sangat dicintai oleh para tetua dan pejabat senior di keluarga itu. Tuan Arian, apa yang terjadi hari ini semuanya karena kesalahan Kak Andri, kakak saya? Saya mewakilinya meminta maaf pada Anda. Bab 418, Sikap. Mohon maaf, Tuan Arian. Sikap Alina tampak sangat merendahkan diri. Bukan karena identitas Arian, melainkan memang karena salah Andri sendiri. Sekalipun saat ini Alina berhadapan dengan orang biasa, dia harus meminta maaf juga. Alina selalu tahu diri soal balas dendam dan balas budi, lebih tidak mungkin lagi dirinya bisa menindas orang lemah. Aku tidak menyangka kalau Andri begitu sombong, tapi adiknya justru sangat bijaksana. Arian melirik Andri. Lihat tidak, kamu banyak-banyak belajar dari adikmu. Kalau kamu bisa tampak bijaksana setengah saja seperti adikmu, kamu tidak akan menari di sini malam ini. Tapi, nada bicara Arian berubah. Alina, maafkan aku. Di sini bukan kota Jayan. Kata-kata keluarga Barnes bukanlah dekret kekaisaran yang wajib ditaati. Kawannya kakakmu memukul bokong pacarku dan pergi seperti ini. Kalau masalah ini diselesaikan begitu saja dan berita ini tersebar, apa aku, Arian, masih punya muka untuk bertemu orang lain? Bukankah orang-orang tidak berguna, jadi bisa seenaknya menginjak kepalaku, lalu pergi? Bukankah ini kurang pantas? Hanya. Di belakangnya, Ramos berkata. Memangnya, keluarga Barnes kalian itu termasuk apa di kota Jayan? Kamu minta maaf, lalu mau langsung membawa Andri pergi? Hehe. Entah, apa yang diinginkan Tuan Arian? Tanya Alina. Nona wanita, Tuan Arian barusan bilang, kamu adalah anggota keluarga Sharp. Keluarga Barnes boleh tidak dianggap, tapi kamu tidak boleh diabaikan. Arnold mengambil sebotol anggur merah, mengambil 6 gelas dan mengisinya satu demi satu. Nona wanita, Nona Barnes, kalian berdua habiskan 6 gelas anggur merah ini. Setelah itu, kalian boleh bawa Andri. Haha, ku dengar sejak lahir, Nona wanita tidak pernah minum setetes alkohol pun, menyentuh alkohol saja akan langsung mabuk. Hari ini, akhirnya kita bisa melihat apa dia seperti itu. Iqbal tersenyum cabul dan menatap wanita dari atas ke bawah. Biasanya, wanita akan selalu menjadi wanita idaman bak bintang di langit yang jauh dan tidak bisa disentuh dirinya. Tetapi, hari ini berbeda. Iqbal tidak perlu takut karena ada Arian di sini. Arian? Wanita mengerutkan keningnya. Apa ini maksudmu? Wanita terlahir alergi terhadap alkohol. Jangankan 3 gelas. Menyesapnya saja, dia tidak akan kuat. 3 cangkir tidak akan membunuhnya, tetapi dia benar-benar akan jatuh tidak sadarkan diri. Menurutmu bagaimana? Arian berkata. Tentu saja, kamu juga bisa memilih untuk tidak minum, tapi kalian tidak bisa membawa Andri pergi. Setidaknya kamu harus menunggu sampai besok pagi, baru bisa kamu bawa pergi. Soal hidup, sudah pasti bisa hidup. Tapi tidak tahu, apa tangan atau kakinya akan berkurang atau tidak. Oh, ya. Tidak hanya harus minum, kamu harus bayar 42 miliar sebagai kompensasi emosi yang terkuras. Aku akan minum. Setelah diam sejenak, wanita dengan tegas setuju. Hanida tahu, dia tidak bisa ambil tindakan keras dalam menghadapi sosok dengan identitas dan kekuatan seperti Arian. Dia hanya bisa pasrah berkompromi dengan Arian. Tentu saja, ada alasan lain kenapa dia setuju. Orang-orang Arian tidak terbilang jahat. Selain itu, ada keuntungan juga. Dia selalu melakukan apa yang dirinya katakan dan tidak pernah ingkar janji. Jika tidak demikian, wanita tidak akan setuju begitu saja. Wanita! Alina tahu kondisi wanita, raut wajah Alina pun dipenuhi kekhawatiran. Tidak perlu banyak bicara lagi. Wanita menghampiri ketiga gelas anggur merah itu dan mengambil salah satunya. Aku bisa minum 3 gelas anggur ini, tapi kalau aku dalam bahaya. Kuharap keluarga Thompson, keluarga Ananta, dan keluarga Karaba mampu menanggung konsekuensinya. Arian? Wanita menatap Arian. Aku juga berharap kamu bisa menanggung konsekuensinya. Kamu tidak perlu khawatirkan ini. Toh, hanya 3 gelas anggur. Itu tidak akan membunuhmu. Arian sangat tenang. Nona Barnes, bagaimana denganmu?
Minum, ya tinggal minum. Alina melangkah maju dan mengambil gelasnya. Tetapi, sebelum dia minum, dia mengeluarkan sebuah kartu. Ada 98 miliar di kartu ini dan kata sandinya 6 kali. Aku harap kamu bisa menepati janji kamu setelah kami meminumnya. Dia baru berujar demikian. Kedua wanita itu akan minum bersama. Tunggu. Ivan yang sudah lama diam, tiba-tiba melangkah maju dan meraih gelas mereka. Dia berkata dengan samar. Alkohol ini tinggi sekali. Kalian akan mabuk kalau kalian terus meminumnya seperti ini. Aku tidak mau memapah kalian untuk pulang nanti. Lepaskan tanganmu. Wanita memang tidak suka pada Ivan, dia pun berkata dengan kesal. Kamu mungkin belum menyadari keseriusan masalah ini, ya? Wanita bahkan makin tidak menyukai Ivan. Sejak memasuki pintu sampai sekarang, Ivan hanya diam 1000 bahasa dan terus bersembunyi di belakang mereka berdua. Dia benar-benar seperti orang yang transparan. Dia melihat pasangan dan kakak iparnya diganggu seperti ini, tetapi masih diam saja. Masih lebih baik wanita, orang lain tapi peduli. Bukan main, sungguh seorang pengecut, orang tidak berguna. Seumur hidup ini, orang yang paling dibenci wanita adalah orang tidak berguna. Sungguh tak habis pikir, kenapa Alina bisa mendapatkan tunangan yang begitu pengecut seperti Ivan. Terserah jika memang Alina sedang dimabuk asmara, tetapi bagaimana Gragui bisa setuju? Terserah jika dia memang pengecut, tidak bisa apa-apa di waktu seperti ini. Paling utama, jangan membuat masalah. Semua akan merepotkan, jika Arian sampai berubah pikiran. Aku menyadari keseriusan masalah ini, makanya aku menghentikanmu. Kalau 3 gelas anggur ini masuk ke perutmu, kamu akan kehilangan setidaknya separuh nyawamu. Ivan melihat sekilas, fisik wanita memiliki ketahanan yang kuat terhadap alkohol, tubuhnya tidak akan bisa melarutkan alkohol. Begitu dia meminumnya, dia tidak hanya akan mabuk, tubuhnya mungkin akan rusak parah. Kalian makan ini dulu sebelum minum alkohol. Ivan merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah pil yang telah disempurnakan dari cincin tanpa batas. Pil itu bernama pil transformasi roh. Fungsi utamanya adalah membantu peminumnya dengan cepat mengurai dan menyerap energi dari roh. Tentu saja, melarutkan alkohol dan sejenisnya sangatlah sepele. Meskipun fungsinya agak pemborosan jika digunakan untuk alkohol. Akan tetapi, Ivan tidak peduli. Ivan masih memiliki banyak pil ini. Andri bersalah atas kejadian malam ini. Ivan juga ingin memberi Andri beberapa kenangan yang mendalam. Karena itu, dia tidak berniat untuk ambil tindakan membelanya. Minum bukanlah apa-apa, tetapi ketiga gelas anggur ini tidak bisa diminum seperti ini. Percayalah padaku. Ivan menyerahkan pil itu pada Alina. Alina secara alami mempercayainya sepenuhnya dan langsung mengambilnya. Ya, tidak ada rasa apa-apa. Hanita agak tidak percaya, tetapi ketika dia melihat Alina meminumnya dan berpikir bahwa Ivan adalah seorang dokter, dia pun mengambilnya dengan antara percaya dan ragu-ragu. Sedangkan seluruh proses ini, Arian tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap samar. Hanya 2 pil saja. Tidak peduli seberapa hebat penawarnya, 3 gelas anggur akan memabukkan. Dirinya tidak ingin melakukan apapun juga saat keduanya mabuk. Persis seperti yang dia katakan, melepaskan Andri pergi begitu saja. Dia tidak punya tempat untuk meletakkan wajahnya, itu saja. Sudah, ayo minum. Melihat kedua wanita itu meminum pilnya, Ivan pun baru melepaskannya. Segera, keduanya mendongak dan meminum anggur itu. Kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Anggur merah itu ternyata tidak ada rasanya. Rasanya seperti minum air putih. Kedua wanita itu serentak terkejut. Mereka tanpa sadar saling memandang, kemudian memandang Ivan. Wanita menatap sedikit ke arah Ivan. Dia sangat gembira dan tidak banyak bicara. Dia minum 3 gelas anggur berturut-turut. 3 gelas anggur merah masuk ke dalam perut. Keduanya tidak merasakan mabuk. Hah? Arian agak terpana. Dia sangat terkejut. Namun, tanpa menunggu Arian bicara, Alina lebih dulu berkata, Tuan Arian, anggur sudah kami minum, 42 miliar yang Tuan minta, sudah aku berikan 98 miliar. Sekarang, apa Tuan sudah bisa membebaskannya? Bab 419, Hadis Saul. Arian tak bisa berkata-kata. Arian terdiam begitu lama, dia merasa kesal dan tertipu. Dia bahkan ragu, apa ada masalah dengan anggurnya? Tuan Arian, apa Tuan ingin mengingkari janji? Vanira bertanya. Menurut yang aku tahu, Tuan Arian adalah seseorang yang sangat memegang teguh janjinya. Hah? Arian mencibir. Kalian beruntung. Aku, Arian tidak pernah mengingkari janjiku sepanjang hidupku. Keluar! Kak! Alina segera mengambil pakaian di tanah dan membawanya ke hadapan Andri. Andri yang bahagia sudah diselamatkan, buru-buru memakai pakaiannya. Cepat pergi! Alina khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Dia hanya ingin segera membawa Andri dan teman-temannya segera pergi. Akan tetapi, makin kamu mengkhawatirkan yang tidak-tidak, makin banyak pula kesulitan akan datang. Mereka baru saja akan pergi. Tiba-tiba, pintu ruang pribadi dibuka dari luar. Seseorang pun masuk. Seorang pria. Berumur 34 atau 35 tahun. Hidungnya mancung, matanya biru pucat, kelihatannya seperti orang luar negeri. Akan tetapi, dari warna kulitnya, sikap, temperamen, dan aspek lainnya, tidak sulit untuk menilai bahwa dia bagian dari kerajaan Dragonfire juga. Kemungkinan besar orang itu adalah ras campuran. Penampilannya agak tampan, tetapi wajahnya pucat pasi. Begitu memasuki ruangan, tatapannya tiba-tiba terkunci pada wanita dan Alina. Seperti melihat harta karun langka, sorot matanya penuh hawa nafsu dan keserakahan. Tuan Hadi!
Tuan Hadi, Tuan sudah kembali. Tuan Hadi! Begitu orang itu memasuki ruangan. Semua orang di sana termasuk Arian, Mulki dari Asosiasi Seni Bela Diri, semuanya menghormati orang itu. Terutama Arnold, Ramos, dan Iqbal. Mereka bahkan lebih hormat lagi pada orang itu. Mereka hampir membungkukkan badan untuk menyapanya. Sikap itu kepada Hadi 10.000 kali lebih hormat daripada saat menghadapi Arian. Ya, pria yang dipanggil Tuan Hadi bernama Hadi Saul. Terpancar kesombongan yang luar biasa dari sosoknya. Dia bahkan tidak melihat Arian dan yang lainnya. Dia hanya mengangguk pelan dan tatapannya tetap tertuju pada Ranita dan Alina. Apa boleh buat? Keduanya sangat cantik. Terutama Alina. Sosok yang sempurna, ditambah dengan rok yang ketat, menguraikan lekuk tubuhnya yang seksi. Hadi yang melihatnya saja sampai merasa mulutnya kering dan dirinya jatuh dalam pesona cantik itu. Selain itu, seragam militer yang dikenakan Ranita membuatnya merasakan keinginan yang kuat untuk menaklukkannya. Ranita, Alina, keduanya terlihat sangat tidak nyaman ditatap seperti ini. Ayo pergi. Ranita mengajak Alina, lalu mereka pun pergi ke arah pintu keluar. Akan tetapi, detik berikutnya, Hadi sudah berhenti di depan kedua wanita itu. Kalian namanya siapa? Namaku Hadi Saul, putra Direktur Asosiasi Seni Bela Diri Kerajaan Dragon Fury, Hartono Saul. Hadi tersenyum jahat dan memperkenalkan dirinya. Dia mengungkapkan identitasnya dengan bangga. Putra Direktur Asosiasi Seni Bela Diri. Identitas ini selalu membuatnya dihormati dimanapun dia berada. Sedangkan Hadi sendiri juga tidak lemah. Dia adalah seorang ahli di tingkat Dewa Bela Diri sejati. Oleh karena itu, dia bisa memiliki kesombongan yang begitu kuat. Faktanya pun memang demikian. Ketika namanya disebut, Ranita, Andri, serta teman-temannya langsung terkejut. Siapapun tidak menyangka. Mereka bisa bertemu dengan putra Direktur Asosiasi Seni Bela Diri di tempat seperti bar. Harus diketahui, Asosiasi Seni Bela Diri adalah kekuatan utuh di wilayah Kerajaan Dragon Fury. Dalam arti tertentu, status kekuatan utuh dari kekuatan ini bahkan melampaui 16 keluarga Kerajaan Kelveli. Pejabat Kerajaan Dragon Fury juga agak takut pada Asosiasi Seni Bela Diri. Bolehkah aku berkenalan dengan kalian berdua? Hadi menggenggam tangannya di depan dadanya. Kemudian, di sana terasa tekanan yang kuat dan ekstrem, langsung mengunci semua orang di ruangan itu. Tuan Hadi, senang bertemu denganmu, senang bertemu denganmu. Andri memperkenalkan dirinya dengan hati yang bersemangat dan tangan gemetar. Aku putra Raja Kota Giant, keluarga Barnes, putra Guagui. Namaku Andri, ini adikku, Alina. Dia adalah sahabat adikku, wanita dari keluarga Sharp. Dari nada bicara Andri, bisa terdengar jelas nada bicara menjilat, kagum, sampai rasa hormat. Apa boleh buat? Siapa suruh punya identitas setinggi ini? Impian Andri dalam kehidupan ini adalah bergabung dengan Asosiasi Seni Bela Diri Kerajaan Dragon Fury. Harus diketahui, bergabung dengan asosiasi bukan hanya simbol identitas yang membanggakan. Dalam asosiasi, semua jenis sumber daya seni bela diri akan didistribusikan secara teratur. Konon, beberapa orang tidak bisa maju sedikit pun sebelum bergabung dengan asosiasi. Setelah bergabung dengan Asosiasi Seni Bela Diri, mereka akan bisa maju dengan pesat dalam waktu singkat. Selain itu, kekuatan mereka akan ditingkatkan secara kualitatif. Saat ini, kesempatan itu tepat di depannya. Andri tidak ingin melewatkannya. Oh, wanita dari keluarga Sharp. Hadi pun berkomentar. Bagus, bagus, punya pesona khas. Tuan Hadi, tolong beri jalan, kami mau pulang. Wanita agak kesal dengan sanjungan Andri. Tetapi, dia tidak bisa melawannya, oleh karena itu dia hanya ingin pergi secepat mungkin. Alina melakukan hal yang sama. Dia tidak ingin tinggal di sini sedetik pun, lalu dia mengulangi. Tuan Hadi, tolong beri jalan. Alina, sikapmu jangan begitu dingin. Kehormatan bagi kita, Tuan Hadi ingin berteman dengan kita. Andri tidak melihat Hadi ketika dia datang ke sini sebelumnya. Saat ini, rasanya dia ingin sekali menjilatnya. Tuan Hadi tampan dan kuat. Tidak apa-apa, kita saling berkenalan dulu saja. Kak Andri! Alina berteriak. Apa kamu lupa apa yang terjadi padamu barusan? Tuan Hadi barusan tidak ada di sini. Itu tidak ada hubungannya dengannya. Jelas Andri. Oh, apa yang sudah terjadi? Hadi melirik beberapa orang di bar. Tuan, seperti ini. Mulki yang berusia 50 tahunan itu bergegas maju dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Mulki pun mengerutkan kening. Tak disangka. Sebuah tamparan melayang ke arah Arian. Plak! Tamparan keras dan bergema-menggema di seluruh ruang pribadi tersebut. Arian yang sombong dan angkuh tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menahannya. Aku hanya keluar untuk mengurus beberapa hal. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di sini. Tamparan ini adalah permintaan maaf untuk kedua gadis itu. Setelah itu, sebuah tamparan lagi-lagi mendarat lagi di wajah Arian. Tamparan ini adalah balasan kalian sudah menindas orang lain. Hadi sangat sombong dan sama sekali tidak peduli dengan harga diri Arian. Dia menampar orang seenaknya. Sementara selama kejadian itu, Arian bahkan tidak berani menghela napas. Sekarang, apa kedua gadis ini bisa tinggal sebentar di sini? Hadi berkata lagi. Wanita baik untuk pria baik. Di hidupku ini, aku paling suka berhubungan dengan wanita cantik seperti kalian. Kalau kalian bersedia tinggal di sini, mulai hari ini juga kalian akan menjadi pacarku. Aku, Hadi pasti akan melindungi kalian. Pada saat yang sama, aku akan melapor kepada ayahku dan membiarkan kalian bergabung dengan Asosiasi Seni Bela Diri. Oh, Nona Alina, kakakmu juga boleh ikut bergabung.
Terima kasih, Tuan. Andri tersanjung dan senang. Di samping mereka, Erin menyeratkan tatapan iri. Dia tahu, Hadi sangat menyukai wanita. Oleh karena itu, sebelum ini, dia telah menyiapkan sesuatu yang menurutnya menakjubkan, termasuk wanita yang diusik oleh teman Andri. Mereka semua disiapkan untuk Hadi. Oleh karena itu, dia naik pitam ketika Andri dan teman-temannya mengganggu wanita itu. Bab 420, bernyali besar. Sedangkan tujuan Erin melakukan ini karena keinginan dirinya untuk bergabung dengan asosiasi seni bela diri. Bagaimanapun, Hadi jarang sekali datang ke Calvary. Tidak disangka, kedua wanita ini benar-benar seperti menemukan durian runtuh. Meski kesal, Erin tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan dirinya tidak berani menghela napas dengan keras, dia hanya bisa menahannya saja. Apa boleh buat? Statusnya adalah kesenjangannya. Dia terpaksa menahan semua ini. Alina, cepat tunjukkan sikapmu. Andri mulai mendesak saat melihat Alina tidak berbicara begitu lama. Tingkah Andri ini seolah-olah telah melihat hari ketika dia bergabung dengan asosiasi seni bela diri. Maaf. Akan tetapi, detik berikutnya, Alina berkata, Tuan Hadi, maafkan aku. Aku tidak bisa menjadi pacarmu. Aku punya tunangan. Aku akan segera menikah juga. Alina baru pertama kali bertemu Hadi. Kesan orang ini di benaknya sangat buruk, bahkan entah kenapa, memberinya rasa muak yang tinggi. Alina tidak mau tinggal bersamanya sedetik pun. Dari lubuk hatinya, dia merasa mual dan muak. Begitu juga dengan Wanida. Hadi terlalu angkuh dan sombong. Kening Wanida mengernyit begitu dalam, lalu dia berkata dengan nada dingin. Aku masih ada urusan di barak militer. Kalau malam ini aku tidak pulang, mereka pasti akan datang sesuai dengan lokasi peta di ponselku. Meskipun identitas Tuan Hadi sangat mulia, aku pikir, Tuan Hadi tidak mungkin mau menyinggung kemiliteran, bukan? Hadi terkejut. Dia tidak menyangka kedua wanita itu akan menolaknya. Meskipun penolakan itu tidak jelas, dia tahu betul bahwa semua ini sungguh penolakan. Harus diketahui. Dengan identitasnya, dia akan mendapatkan keuntungan begitu dia bocorkan identitasnya. Dia akan langsung mendapatkan apapun yang dia inginkan. Kekayaan, wanita, dan kekuasaan, semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Dia sangat jarang ditolak. Sedikit mengerutkan kening, Hadi berhenti berbelit-belit dan berkata langsung dengan penuh kesombongan. Nona Barnes, Nona Wanita, aku tidak peduli kalian sudah punya tunangan atau belum. Yang penting, kalian harus menemaniku semalaman ini. Aku bicara intinya saja, aku jatuh hati pada kalian berdua. Kalian berdua adalah tipikal wanita yang aku sukai. Malam ini, kalian harus melayaniku sampai membuatku bahagia. Tunangan kalian, urusan militer kalian, biar aku yang bereskan itu semua. Tuan Hadi. Raut wajah Andri agak berubah. Hadi ini langsung meminta dua wanita untuk melayaninya, semalaman ini juga. Meskipun Andri ingin masuk asosiasi dan ingin mengandalkan Hadi, pendekatan semacam ini terlalu angkuh, bukan? Mana ada hanya ingin berkenalan? Dia jelas memperlakukan adiknya dan wanita sebagai mainan. Dia berharap Alina bisa menikah dengan pria yang memiliki dengan identitas, status, dan kekuatan seperti Hadi. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang boleh menjadikan adiknya sebagai mainan. Tuan Hadi, bukankah ini terlalu terburu-buru? Begini saja, izinkan kami pulang dulu. Saya akan menasihati adikku saat pulang nanti. Keluar! Hadi tampak kesal, lengannya yang dibentangkan seketika menampar Andri dengan keras. Bang! Andri layaknya dipukul oleh palu, seluruh tubuhnya langsung terhempas menabrak dinding dengan keras. Wah! Detik berikutnya, seteguk darah langsung menyembur dari mulutnya. Kamu pikir kamu ini siapa? Aku bicara seperti ini padamu hanya karena aku menghargai Nona Alina. Aku, Hadi apa perlu diberitahu soal apa yang akan aku lakukan? Kilatan hawa dingin melintas di dahi Hadi. Andri ingin berbicara, tetapi dia hanya merasakan isi perutnya bergetar hebat. Rasanya seperti ada api yang membakar perutnya. Begitu dia membuka mulutnya, darah pun sudah keluar lagi. Kak Andri! Alina khawatir bukan main, dia buru-buru melangkah maju melihat kondisi kakaknya. Nona Alina, Nona Wanita, aku sarankan kalian untuk tinggal. Pada saat ini, Mulki yang ada di samping berbicara. Temperamen tuan kami tidak begitu bagus. Cedera Andri hanyalah pelajaran kecil. Kalau kalian tidak tinggal, tidak ada dari orang-orang kalian yang bisa keluar dari sini malam ini. Jangan bicara seperti itu. Ucapanmu membuat kedua gadis itu takut. Hadi memberi isyarat untuk berhenti bicara dan berkata sambil tersenyum. Kalian berdua, duduk sebentar, ya? Wajah Wanida dan Alina pun memucat. Apakah benar-benar akan tinggal di sini malam ini? Jika mereka menolak, mungkin akan seperti yang dikatakan Mulki, Andri, termasuk Ivan dan yang lainnya semuanya akan mati. Bagaimanapun, dengan identitas dan kekuatan Hadi, membunuh, ya tinggal membunuh saja. Orang seperti Hadi, sama sekali tidak ada beban psikologis dan tidak akan ada konsekuensinya jika sampai membunuh seseorang. Bahkan Raja Kota Jayan saja tidak berani menghadapi orang-orang dari asosiasi seni bela diri dengan sembarangan. Guagui sudah berulang kali mengingatkan mereka. Dalam lingkup kerajaan Dragonfire, siapapun boleh mereka singgung. Tidak peduli siapa yang disinggung, Guagui bisa mencari kenalannya untuk menyelesaikan masalahnya. Akan tetapi, asosiasi seni bela diri kerajaan Dragonfire tidak bisa. Hanya Departemen Manajemen Super Tinggi resmi kerajaan Dragonfire dan markas besar Kunlun yang bisa membatasi tindakan mereka. Otoritas mereka terlalu besar dan terlalu kuat. Dalam keadaan normal, selama ada alasan untuk membunuh orang dan tidak ada rakyat sipil yang terlibat, Kunlun tidak akan peduli. Dengan kata lain, jika Andri dan yang lainnya mati malam ini, mereka akan mati sia-sia.
Teman-teman Andri pun gemetar ketakutan. Kak Alina, Kak Wanita, kalian setuju saja pada ajakan Tuan Hadi. Kami mohon. Hidup kami ada di tangan kalian. Aku masih punya ibu yang berusia 80 tahun dan seorang anak berusia 3 tahun yang harus aku penuhi kebutuhannya. Aku masih ingin bertemu dengan mereka lagi. Huhu. Suasana tampak hening. Mereka semua menangis dan terus-menerus memohon. Kening kedua wanita yang sedang mengernyit itu pun kian dalam. Kalian berdua, kesabaranku terbatas. Apa kalian sudah mempertimbangkannya? Hadi berbicara dengan santap. Kata-kata Hadi baru saja terucap. Di belakangnya, tiba-tiba terdengar suara batu kering. Kemudian, Ivan yang sudah diabaikan dan dianggap remeh oleh siapapun, melompat keluar dalam satu langkah. Kamu Hadi, ya? Otakmu rusak, ya? Atau kamu memang bodoh dan tidak bisa melihat kalau kedua wanita cantik itu sama sekali tidak mau berbicara denganmu? Kata-katanya baru terucap. Ivan meraih tangan Alina dan berkata, satu lagi, aku adalah tunangannya. Ya, benar. Barusan kamu bilang kamu yang akan membereskan masalahnya. Aku berdiri tepat di depanmu. Ayo, serang aku. Suara Ivan tidak keras, juga tidak kecil. Akan tetapi, suara itu bergema di seluruh ruangan itu. Layaknya guntur. Sekelompok orang, termasuk Alina, Ranida, Arian, Iqbal, Arnold dan sebagainya, terkejut tak terkira. Mata semua orang seketika terfokus pada Ivan. Sialan. Bicara apa bocah ini? Memaki Hadi bodoh. Bilang otaknya rusak juga? Yang lebih menyebalkan lagi. Pada saat seperti itu, dia masih berdiri dan mengatakan bahwa dirinya adalah tunangan Alina. Lalu dia memegang tangan Alina. Idiot. Bukan Hadi yang otaknya rusak, mungkin otak Ivan sendiri yang rusak. Ingin cari mati pun, seharusnya tidak seperti ini juga, bukan? Sungguh bernyali besar. Di ruang pribadi tersebut. Seketika, keheningan yang mematikan pun terjadi. Bahkan wajah cantik penari yang sedang menari pun seketika mematung. Mereka tidak berani berbicara atau bergerak. Suasana di sana tiba-tiba menjadi dingin seolah membeku. Ini bukan ilusi, tetapi memang nyata. Sumber perubahan suhu menjadi dingin yang menusuk tulang ini, tidak lain dari Hadi. Saat ini, raut wajahnya sudah sangat dingin. Dingin layaknya musim dingin.